Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mursyid Istiqomah. Saya dari kelas C7 Manajemen. NPM saya 101 101 2121226. Di sini saya akan menuntaskan tugas UTS saya di mata kuliah Pendidikan Agama semester 3. Dan saya akan menjelaskan tentang pertama ahamiyatu ma'rifatullah, kedua at-thoriq ila ma'rifatullah, ketiga al-mawani fil ma'rifatullah, keempat al-adillah ala wujudillah, yang kelima tauhidullah. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ahamiyatu ma'rifatullah, yaitu pentingnya mengenal Allah. Ma'rifat berkata dari kata arafa yarifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian ma'rifatullah yaitu adalah usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifatnya. Sarana yang mengantarkan seorang pada ma'rifatullah yaitu pertama, akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari ciptaan Allah, dapat menjadikan pemiliknya sampai pada ma'rifatullah yang sempurna. Dalil yang kuat untuk mendukung bahwa kita tuh dapat mengenal Allah, yaitu pertama dalil nakli. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk manusia. Yaitu berarti dalam bentuk nakli ayat-ayat Allah gitu. Dan dalil akli yaitu jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti Allah yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini, yaitu Allah SWT. Nah, ini dalil akli itu adalah dengan akal kita melihat bahwasannya kehidupan ini tidak bisa tiba-tiba terjadi gitu. Tidak bisa kebetulan ini tuh ininya tiba-tiba ada gitu. Nah, ini tuh pasti ada dalang di baliknya gitu. Yang pembuatnya siapa, yang mengatur siapa, yang menjaganya siapa. Itu ketika kita renungkan balik lagi bahwasannya yang mengatur, menjaga, membuat yaitu Allah SWT. Dan yang ketiga itu ada dalil fitrah, yaitu jika manusia menggunakan fitrahnya maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam semestanya. Yaitu fitrah manusia itu ya untuk beribadah kepada Allah, sehingga ketika fitrah manusia itu jalan di diri manusia, manusia akan mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhannya. Seperti itu. Dan saya akan melakukan tentang at-thoriq ila ma'rifatullah, yaitu cara menuju ma'rifatullah. Yaitu caranya tuh bagaimana untuk mengenal Allah. Ini manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan orang atau manusia tidak mengetahui itu. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Nah, ini sebagian ulama mengatakan bahwa arti fitrah yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Islam. Hal yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Sa'ib, Ibnu Syihab, dan lain-lain. Pendapat tersebut dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Makna seperti ini disebutkan pula di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dan cara menuju ma'rifatullah yaitu cara Al-Ghazali untuk mencapai ma'rifat, yaitu menjaga kesucian jiwa, kesucian hati. Jika totalitas jiwanya telah suci dan hatinya telah dipenuhi dengan zikir kepada Tuhan, hidupnya akan dipenuhi oleh kearifan dan bimbingan hati. Dan bimbingannya, hati mempunyai fungsi yang esensial sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Fusus Al-Hikamnya yang dikutip dari buku At-Tasawuf karya Samsul Munir Amin, menjelaskan kalbu di dalam pandangan kaum sufi adalah tempat kedatangan kasf dan ilham. Ia pun berfungsi dan menjadi cermin dan mengutarakan tajalil makna-makna kegaiban. Dan ini Al-Manawi fi Ma'rifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah.
kita sudah bagaimana cara mengenal Allah, dan ini adalah hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk mengenal Allah. Yang pertama itu ada hawa nafsu, kedua berpikir rancu atau subhat, yang ke yang dimaksudkan hawa nafsu itu pertama eh, pertama fasik, kedua sombong, ketiga zalim, keempat dusta, kelima banyak dosa. Itu kenapa hawa nafsu itulah mengikuti hawa nafsu kita, keinginan kita dalam tanpa mempertimbangkan bahwasan itu salah atau benar gitu. Hanya keinginan semata, dan kita akan menyesal di kemudian hari. Seperti fasik, sombong, zalim, dusta, dan banyak dosa. Dan yang kedua itu berpikiran subat, yaitu dan tadi pertama jahil, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Dan ini aladilah ala wujudilah, yaitu bukti keberadaan Allah. Dalil dari eksistensi Allah yaitu pertama dalil fitrah, dalil indra, dalil akli, dalil nakli, dalil sejarah. Marifatul at-tauhidullah. Itu pengertian tauhid. Tauhid berasal dari kata wahyad, wahada, yuwahidu, tauhidan, yang artinya menyatukan, mengesahkan, mengakui bahwa sesuatu itu satu. Hakikat dari inti tauhid, hakikat dan inti tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengandangan ini membuat dirinya tidak menoleh kepada selain Allah tanpa sebab atau perantara. Seorang melihat yang baik dan buruk, yang berguna dan yang berbahaya, dan semisalnya semuanya berasal darinya, Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menyembahnya dengan ibadah dan mengesahkannya dengan ibadah itu, dan tidak menyembah kepada yang lain. Hakikat dalam ini tuh perkara dari Allah tuh semua yang terjadi di dunia, di alam semesta ini terjadi karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah, sehingga semua yang terjadi itu sudah diatur oleh Allah, maka kita hanya perlu menjalankannya, mengusahakannya, dan Allah yang akan mentakdirkannya. Seperti itu. Jadi tidak perlu takut untuk masa depan. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk berproses atau menjalankannya sesuai kemampuan kita. Seperti itu. Selebihnya Allah akan memberikan apakah kamu layak untuk diberikan titipan ataupun sesuatu yang orang lain tidak miliki. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.